Hari ini kita mau ngapain ya, Kak? Kita akan sosialisasi tentang praktek kita di kelompok 4. Oke. Kira-kira kegiatannya apa aja tuh, Kak? Kita ada program tanam-menanam dari kangkung, tomat, bayam, sama satunya itu terong yang ada di TK Deborah. Kita ada kelompok lain. Gimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok mata kuliah pemberdayaan masyarakat dari Universitas Terbuka. Sebelumnya kami di sini juga mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Kepala Sekolah TK Kristen Deborah, Ibu Kapri, yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan di sini. Terima kasih ya Bu, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari rekan-rekan guru TK Kristen Deborah yang telah mengizinkan untuk menyediakan tempat kegiatan kelompok kami. Di sini rencananya kami akan melakukan 2 kegiatan. Yang pertama ada guru entrepreneur dan yang keduanya ada media ajar. Nah, sebelumnya di sini kami mempunyai jargon, yaitu kalau saya bilang guru trainer, nanti ibu-ibu dan teman-teman semua menjawab guru hebat, guru berdaya. Seperti itu, nggih? Siap? Siap. Ya, saya mulai dulu ya, biar ini kan cuacanya panas, juga udah siang, biar nggak ngantuk, jadi coba saya jargon ya. Guru trainer, Guru hebat, guru berdaya. Langsung saja nggih, karena di sini kan rata-rata belum kenal. Jadi untuk yang pertama itu perkenalan dulu, karena jujur saja di sini kelompok kami juga rata-rata belum pada kenal. Soalnya ini perdana, pertama kali ketemu di sini. Selebihnya ya cuma komunikasi lewat itu saja, lewat grup, lewat WA seperti itu. Untuk mempersingkat waktu langsung saja perkenalan. Di sini nama saya Ardia Yoneki Engga Permata. Asalnya rumahnya dari Karangsalam. Karangsalam itu masuknya Kecamatan Susukan. Ada yang sudah pernah ke sana, Pak? Bu? Susukan? Susukan itu waktu batik. Iya, itu di sana ada Sumelem. Itu seriusnya perkenalannya batik. Yang selanjutnya untuk perkenalan yang berikutnya Selamat siang, nama saya Yohana Gidianta Damas, biasa dipanggil Gedi, asal dari Singomberto, ngajar di SD 1 Gunung Jati Pakedongan. Selamat kenal, nanti ibu juga perkenalan dulu biar kami tahu, biar ya kesannya jadi dekat ya gitu, biar nanti barangkali besok kesini lagi, kayaknya sih bakal kesini lagi. Jadi untuk selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kristina Jarugani, biasa dipanggil Ujian. Ya, saya mengajar di kelompok A. Rumahnya mana Bu? Saya rumahnya Sukandani. Iya. Perkenalkan, nama saya Prati Dwi Ariningsih, biasa dipanggil Bu Prati. Kebetulan saya di sini yang dituakan untuk di TK Deborah. Saya tinggal di Kebon, dekat rumah sakit. Ya, di toko apa itu 121 yang dulu gang itu masuk ke sana. Itu saya. Kalau kebetulan lewat komisi ya. Iya Bu, siap. Terima kasih. Selanjutnya
Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah. Biasa dipanggil Nur. Asal tempat tinggal saya di Kecamatan Susukan. Iya, sama banget. Iya. Saya mengajar di TK Pertiwi Hastarini Susukan. Selamat kenal Ibu. Iya, selamat. Selamat siang ibu-ibu semua di sini ya. Yang Ibu-ibu semua kan ya? Apa? Oh, masih ada yang muda ya. Saya Kanma, saya mengajar di kelompok A bersama Budian bareng, terus saya tinggal di Gayam depan Topas ya. terima kasih Bu. Semoga selanjutnya. Selamat siang, Mbak maupun Ya, Ibu. Salam perkenalan hari ini. Nama saya Bu Sumarni, biasa dipanggil Bu Marni. Terus saya ngajar di kelompok bermain dan tempat tinggal saya di Kerandegan. Ya, terima kasih. untuk Bu selanjutnya. Ya, selamat siang semua. Nama saya Katarina, biasa dipanggil Bu Catherine. Saya ngajar di TK kelompok B. Biasanya barengan sama Bu Prati, tapi sekarang Bu Prati ngajarnya bareng Terus sama Bu Marni. Tapi nggak apa-apa. Saya tinggal di perumahan Limbangan Baru, Sokangan. Ya, selanjutnya. Selamat siang Ibu semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Purwi Widiani, biasa dipanggil Purwi. Saya dari Kalibondong, Purbalingga. Ada yang pernah main Seru sekali. Purbalingga, Bu? Iya, pernah. Saya ngajar di TK Pertiwi Serang. Yang kenal Ibu semua. Salam kenal juga. Perkenalkan, nama saya Fitra Pratian dari saya dari SD dan PK Kristen Gora di tempat ini. Mungkin sudah seperti itu. Ya, panggilnya nggak berteman juga. Asalnya rumahnya saya Fitra. Terima kasih. Ya, untuk sesi perkenalan sudah cukup ya. Iya. Mungkin sudah saling mengenal. Nanti bisa lah di belakang layar untuk sharing-sharing, ngobrol-ngobrol seperti itu. Untuk memasuki selanjutnya itu ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh berbagai Mbak. Selamat siang ibu-ibu dan kakak. Selamat siang. Saya akan memperjelaskan tentang proposal kami. Ya, untuk mempersingkat aja nggih. Yes. Karena waktu nggih, pengen cepat pulang. Betul. Untuk kami itu membuat programnya tentang program guru trainer memberdaya ekonomi guru non ASN melalui penjualan media aset dan budaya sayuran perkarangan. Karena berhubung kita masih non ASN, gimana caranya kita bisa menghasilkan ekonomi, tambahan ekonomi? Kita membuat sebuah tanam-menanam sayur yang bisa cepat menghasilkan seperti kangkung, sawi, dan ada jangka yang bisa untuk jangka panjangnya juga ada untuk sayur kelornya, terus ada jeruk, terus ada tomat ya Mbak. Nah, itu Pak ya Bu grogi. Santai aja. Santai aja. Kami baik saja. Ya. Untuk karena berhubung kita guru honorer atau non ASN, biasanya kita memiliki pendapatan berkisaran 200 sampai 500, tapi kita biasa menceritakan hasil-hasilnya itu kebanyakan 200 sampai 300 sampai nominal tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing. Untuk entrepreneurnya adalah seseorang yang melihat peluang dan mengambil risiko juga untuk membangun dan mengelola serta mengembangkan bisnis sendiri. Kita juga sebagai non ASN, gimana caranya kita bisa mengembangkan wirausaha untuk tambahan. Karena seperti saya sendiri, saya sudah berkeluarga, gimana caranya kita bisa menambahkan ekonomi yang stabil. Setelah itu mereka adalah
inovator yang mengubah ide-ide kreatif menjadi solusi nyata di pasar dengan tujuan utama untuk memberikan dampak dan melihat keuntungan. Untuk program-programnya, dilanjut Mbak. Belum ya? Maaf ya Bu, masih grogi. Ya, dulu saja. Nanti setelah sering mengalami. Selanjutnya untuk program yang pertama itu penjualan media ajar. Yang kedua budidaya sayuran pekarangan. Yang pertama penjualan media ajar. Yang pertama itu ada yang cetak seperti ini Ibu-ibu. Ya, dalam worksheet itu soft file. Iya. Jadi anak-anak itu apa ya, pembelajarannya itu lebih menarik sebagai usaha alat. Isinya seperti ini Ibu-ibu. Ada 55 lembar aktivitas. Ada yang memasangkan gambar, warna dan bentuk, bermain logika, dan banyak sekali nggih Ibu-ibu nggih. Jadi terus untuk sarana penjualannya, kita bisa menjual langsung kepada bisa wali murid. Terus untuk penjualannya kedua WhatsApp, melalui WhatsApp, terus Instagram, TikTok, Shopee, dan link ID. Oke, terima kasih. Untuk budidaya sayuran pekarangan bisa ke Mbak Purwi. Izin melanjutkan ya Ibu. Selanjutnya budidaya sayuran pekarangan. Jadi terdapat 3 jenis tanaman. Yang pertama itu tanaman cepat panen. Contohnya itu kangkung, sawi. Jadi tanaman ini cukup membutuhkan waktu yang cepat. Selanjutnya tanaman panen berulang. Contohnya daun singkong, oyong, buncit, jeruk, kelor, dan stroberi. Selanjutnya tanaman kebutuhan sehari-hari. Mungkin di sini Bibu ada yang suka bertanam, infonya dari Kavi ya. Sumarni suka bercocok tanam. Cukup suka. Iya, nanti kita sharing ya Ibu Ya, berapa boleh. untuk tanam-tanam Ibu. Nah, sarana penjualannya yang pertama itu penjualan langsung, contohnya antar guru, lingkungan RT, penjualan makanan, dan selanjutnya mungkin bisa ke pasar dan melalui sosial media seperti WhatsApp, terus Instagram atau yang lain sebagainya. Selanjutnya melalui Car Free Day. Nah, biasanya setiap minggu pasti ada Car Free Day di sini. Nah, yang terakhir bazar-bazar tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Kak. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan Mas Bigo. Tadi kan sudah dijelaskan ya, ada program utamanya itu ada 2, media ajar dan menanam. Nah, mungkin di sini saya ingin mengenalkan terkait dengan media ajarnya. Jadi sebenarnya mungkin ibu-ibu sudah banyak mengumpulkan materi-materi, bahkan lebih banyak dari yang ada di sini seperti itu. Nah, kami jadi ada kesenjangannya itu seperti ini. Di sini di satu sisi itu guru-guru sudah memiliki banyak worksheet seperti itu, dan mungkin kalau sudah di print biasanya dihapus supaya tidak memenuhi laptop seperti itu. Nah, di sini kenapa kami punya ide ini, supaya nanti pada saat ibu-ibu sudah mengumpulkan worksheet itu tidak langsung dihapus tapi dikumpulkan, karena apa yang ibu kerjakan itu sebenarnya ada peluangnya untuk dijual lagi, dan itu bisa untuk menambah penghasilan. Nah, mungkin ada yang mungkin sudah les mengajar
di luar pelajaran seperti itu udah ada income-nya. Nah, tetapi di sini nanti barangkali ibu-ibu ada, besok jangan dihapus, tetapi dikumpulkan jadi satu, nanti dapat kita jual. Nah, nanti tadi mungkin ada, kalau Instagram mungkin sudah pernah mendengar ya, tapi ada yang ininya di link ID. Nah, itu kita mau mengenal di link ID. Di sini link ID itu apa sih? Di Shopee mungkin Shopee udah banyak ya, udah banyak yang mengenal. Nah, salah satunya produk ini itu dijual di Shopee. Jadi hard copy-nya itu dijual di Shopee. Ada kelebihannya masing-masing. Kalau yang hard copy seperti ini, untuk penjual itu bisa lebih untung karena apa? Kita punya satu pet, tapi kita bisa cetak terus kalau misalkan ada yang beli. Tetapi kalau untuk sesuai kebutuhan juga, kalau yang tidak punya printinan biasanya lebih suka yang langsung cetak biasanya itu. Nah, nanti bisa sesuai dengan kebutuhan. Ibu mau langsung cetak atau mau langsung dijual dalam bentuk linknya saja. Jadi kita sudah tidak repot untuk ngeprint kayak gitu, cuma tinggal dibagi aja linknya, orang lain bayar ke kita. Seperti itu. Kita mau belajar tentang link ID. ID-nya itu nggak bisa. Untuk mengelola kebun, saya menggunakan sistem organik karena selain biaya murah, juga kita bahan-bahan juga banyak. Jadi rumah saya juga kita biaya aja. Iya. Kalau saya sih ibu-ibu mana seperti saya itu, nanam-nanam walaupun sedikit-sedikit gitu, yang bisa konsumsi gitu ya, kebutuhan dapur, kebutuhan keluarga lah di Taiwan atau kalau kita lagi bisa atau kita nggak paham. Kalau sudah cukup biasanya cantik, tapi memang butuh proses untuk kesananya. Kalau ini secara keseluruhan. Oke. Sebenarnya menjelaskan yang begitu cuma tidak bisa, mungkin di lain waktu nanti di belakang saya ingin jelaskan lebih lanjut. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke. Guru Prema. Guru hebat, guru berdaya. Terima kasih untuk waktunya ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga. Mungkin dari kami cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Barangkali di sini ada yang mau ditanyakan, Bu. Mau tanya apa? Mau nanti tanya yang belakang layar. Tim belakang layar langsung. Kalau nanam sih sebenarnya hobi. Cuma untuk kejual itu rasanya apa ini laku kayak gitu. Kalau kita masih kurang pede. ya. Biasanya menulisnya langsung lagi gitu Iya. ya. Apalagi kayak saya di desa itu bisa nih Mbak, aku kan beli lombok Mbak, ambil aja. Gitu. Mungkin jadi saya bisa ini sih Bu. Bisnis. Iya. Lebih ke ini ya, jiwa berbagi. Soalnya mereka kayak gini Bu ya, karena kalau misalnya mereka panen, misalnya kayak depan saya jagung, ya orang kita bisa kresek, nyicipin jagung, Oh iya. nyicipin kacang, kayak gitu. Jadi kan kalau kita mau ibaratnya mau timbal balik, nah ini dijual ya orang. Iya. Jadi mungkin lebih saling berbagi kayak gitu ya. Tapi tetap Datang lah. masih ya, biasanya berkatnya tidak tertukar berbaluan. biasanya seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Iya. Dia untuk sharingnya. Ada lagi dulu yang mau sharing. Kalau Nela loh, Oh ternyata sudah berdaya sebenarnya. Iya, udah berdaya. Pernah mencoba Pernah menanam, coba. tapi ya belum berhasil. Ternyata saya menaruh bibitnya itu kebanyakan. Satu polybag itu saya taruh grup kayak gitu, grup kayak gitu. Kebanyakan mungkin dari kangkungnya tuh tumbuhnya kecil-kecil, nggak bisa yang gede-gede kayak gini. Jadi kecil-kecil gitu. Oh ternyata sudah pernah mencoba. Udah pernah. Ya, saya sering sih jadi dari dulu saya senang menanam. Ganti. Kadang mau nanam selada. Itu juga pernah saya tak jual ke itu apa ya, ke bakul sayur sebelah karena apa porsi kecil jadi nggak sampai ke pasar, nggak sampai ke itu ya. Nah paling butuhnya kan hanya
2-3 plastik itu tok sih saya masih bisa waktu itu. Terus saya ganti lagi menanam sesim. Nah, menanam sesim karena ya itu seperti Budian bilang tadi, mau tak jual karena ibu-ibu di kanan kiri saya tuh apa ya, oh anu melo nyicipi ya gitulah. Jadi saya kan nggak tegel ya, mau jadi tak bagi coba nyicipi, besok kalau saya nanam lagi saya mau jual kayak gitu. Tapi untuk sing sampai sekarang terus saya ganti lagi nanam apa itu jeruk nipis. Kalau jeruk nipis sampai sekarang saya jual mepil ke apa ya, bakul soto itu yang sering. Terus tetangga-tetangga yang lagi butuh, teman-teman yang butuh itu mesti WA, butuh 1 kilo 2 kilo kayak gitu. Seperti ini pelanggan kayak gitu. Terus rencana juga saya mau jual bibit mungkin kalau saya sedang berusaha belajar mencangkok atau bikin stek yang termudah dan tercepat keluar akar dan daun. Nah itu pengen saya tak jual kayak gitu. Itu sharing saya. Terima kasih Bu Ibu. Ternyata guru-guru di sini ternyata ya oke ya. Jadi saya tahu loh banyak. Jadi berpengalaman juga, banyak pengalamannya ternyata. Cara ini nanam seperti ini, terus dia tumbuh seperti itu. Terima kasih sekali Ibu atas sharingnya. Ada lagi yang mau sharing? Apa? Paling kalau saya ya, kalau pengalaman saya itu ikan. Nah, kalau ikan yang paling cepat berkembang biak itu nila. Nah, dulu pernah saya itu sama suami nilai tupai, jadi warnanya pink-pink itu. Tapi ekornya dia itu jepit lebar. Nah, itu pernah kami jual online, tapi karena mungkin belum beruntung dan mungkin ya juga memang harus sampai di situ. Pernah itu karena hujan, ternyata hujan itu masuk asap. Nah, paginya itu puji Tuhan sebenarnya mau dikirim, tapi karena orangnya itu udah nggak sabar, Bu, kamu mau ambil itu, yang ambil orang dari Bandung. Akhirnya bisa diambil, puji Tuhan. Nah, yang separuh itu ya akhirnya nggak jadi apa-apa. Iya, nggak selamat. Kalau yang kan, iya, jadi malah lebih beruntung itu. Ya karena dia cakap berkembang biaknya, satu ekor bisa menghasilkan. Sharing ikan gila. Yang separuh masih bisa dia. Ya, ibaratnya kayak untuk modal lah, bisa ketutup sama untuk pakannya. Terima kasih buat ibu-ibu semuanya sudah mau sharing, sudah mau menyempatkan waktunya. Yang dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang Bu. Selamat siang. Kita menyiapkan medianya dulu, masukkan ke dalam tempatnya. Nah, setelah semuanya penuh, satu persatu nanti kita akan masukkan bibit-bibitnya, biji-bijinya ya. Oke. Ada polybag. Oh ya, kalau terong langsung polybag saja. Oh, langsung polybag. Iya, Oke. ini yang Berarti ini aja. polybag ya? Iya. Mau minta tolong satu lagi. Nah, ya. Ini yang sawi saja, ini kan bisa langsung panen di Oke. sini. Kasih lubang untuk tempat, jangan terlalu dalam supaya gampang keluar itu daunnya. Terus ganti. Iya, keluar. Nanti loh kok nggak ada, ternyata dia tuh hanyut. Oh. Kalau Jadi nggak ada, bijinya kan ini ditanemin satu lagi aja Pak ya? Udah nanggung.
ya ada kelengkeng, ya ada kelengkeng, ya. Terus ada jeruk sebelah sana. Ini jeruk juga. Nah ini sudah lama. Ini tomat ada. Sedang berbuah. Iya. Ini stroberi. Ini stroberi ya Bu Mati yang tanam. Ini cabai. Masih nggak jadi. Iya. Kemarin kan waktu kacang hijau ya sempat ada ditanam gitu, tumbuh anak-anak antusias sekali. Iya. Mereka dari biji lalu sampai jadi pohon sampai ada kacang hijaunya seperti itu. Bahkan sudah kelas 1 pun mereka main ke TK pengen lihat tanamannya. Berarti ini kegiatannya anak TK semuanya. Oke. Iya. Ini juga anak dulu ya, seperti gelombang kita ini ya anak ya bawa dari rumah. Ya, ini yang perawat. Kemakan ulat ya Bu? Iya, lagi banyak ulat. Ini kemarin apa hasilnya yang kacang hijau? Oh iya. Iya. Jadi 3 pohon biasanya ya ini. Ini kacang hijau yang udah Dibuka siap aja. panen. Yang udah Iya. dipanen. Rencana Bukan, Bu? ya, rencana mau ditanam lagi. Oh iya, ini kemarin ini dari kelompok A siap untuk ditanam lagi. Iya. Ini udah mulai gitu. Apa hari sempat berbuah satu-satu jadi kalau ada gantian. Ini belum mati. Oh, belum mati loh. Ini jadi. Iya.
Oke, terima kasih atas makalah yang boleh kami sharing pada siang hari ini. Memang betul sekali, tepat sekali jika teman-teman, ibu-ibu, mbak-mbak mengambil makalah ini karena memang tepat sekali buat kita-kita guru swasta, guru non ASN, guru honorer yang sangat membutuhkan tambahan penghasilan. Nah, inilah pemecahan masalahnya buat kita semuanya. Kita sudah diberitahu bagaimana jalan keluarnya, yaitu tadi dengan menanam, dengan membudidayakan ikan-ikan, menggunakan pekarangan, dengan membuat worksheet buat anak-anak. Ternyata semuanya itu bisa menghasilkan dan menjadi income untuk menyambung kebutuhan hidup kita sebagai guru swasta. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Good